Salam, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya hari ini, Kamis 6 November 2025. Mari Bapak Ibu kita sejenak baca dan renungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama diberi hari baru. Kami rindu firman-Mu menopang kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Oleh karena itu berkati kami, sehingga oleh firman-Mu kami boleh dapat melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai dengan 11. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah menampar engkau, hai tembok yang dikapur-kapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyok-oyok Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Amin. Renungan kita pada pagi ini diberi tema, "Kuatkanlah hatimu, pergi dan bersaksilah." Pawatta itu penanmu malemoko umpesa bianni. Siapa yang tidak kenal Paulus? Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen yang dalam pertobatannya berbalik menjadi pemberita Injil yang tekun dan penuh keberanian. Perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus mengubah hidupnya secara total. Sejak saat itu ia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan berita keselamatan kepada segala bangsa. Bahkan ia siap mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bagi Paulus, keselamatan yang telah diterima di dalam Kristus adalah anugerah yang harus direspon dengan kesetiaan dalam bersaksi. Sekalipun tidak mudah, namun hikmat Allah menolong Paulus untuk percaya bahwa Allah yang ia sembah dan beritakan tidak akan meninggalkannya. Allah akan hadir menguatkan dan meneguhkannya, memberi keberanian untuk terus maju
Kisah hidup Paulus menjadi inspirasi bagi setiap orang percaya dalam menghadapi perjalanan iman. Ini adalah kisah tentang seorang yang terus memandang kepada Kristus, sumber kekuatan dan tujuan utama hidupnya, sehingga dalam situasi tersulit sekalipun ia tetap mampu menjadi saksi atas kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Menjadi saksi Kristus memang bukan hal yang mudah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk setia menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Meskipun tantangan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti penolakan, tekanan lingkungan, atau keraguan dalam diri sendiri, kita diingatkan bahwa Tuhan yang memanggil kita juga adalah Tuhan yang menyertai dan memperlengkapi kita. Oleh karena itu, marilah kita terus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya, agar kita dikuatkan dan dimampukan untuk bersaksi dengan kasih, keberanian, dan ketekunan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami telah bersama-sama ditopang dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus menopang kami, menghayati kasih Bapa yang sungguh selalu kami nikmati dalam menjalani kehidupan. Biarlah dengan penghayatan kasih Bapa itu, kami dapat berjalan menurut jalan Tuhan, jalan yang di dalamnya kami nikmati di dalam anugerah dan pengasihan. Karena itu tuntun kami dan topang kami semua. Juga hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ketika kami akan melakukan berbagai macam aktivitas. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kiranya kekuatan, kesehatan, kehidupan, dan bahkan segala yang kami sedang rencanakan, kami pertaruhkan dalam iman kepadamu, dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang hari ini bersuka cita dengan berbagai macam berkat-berkat yang Allah nyatakan pada mereka. Biarlah sukacita dinaikkan padamu jadi penyembahan yang benar. Demikian dalam pergumulan sakit, pergumulan keadaan ekonomi sosial dan sebagainya, juga dalam suasana kehilangan karena duka cita. Terus hiburkan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat berjalan dalam jalan yang terang Tuhan. Sertai kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.